sekarang ini, begitu banyak generasi bangsa Indonesia yang bersifat kebarat-baratan. Pada saat ini, kebebasan bergaul di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Para remaja dapat bergaul dengan bebas antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan-pemandangan di tempat umum yang memperlihatkan para remaja saling berangkulan mesra tanpa memperhatikan keadaan masyarakat sekitar. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Akibatnya, di kalangan remaja, begitu banyak persaingan untuk mendapatkan pacar. Pacaran di era globalisasi ini sudah sangat berbeda dengan pacaran di zaman dahulu. Cara berpakaian mulai barat sangat mempengaruhi remaja Indonesia, terutama remaja perempuan. Cara berpakaian budaya barat sangat berseberangan dengan kodrat berpakaian kaum perempuan. Sebenarnya dalam budaya kita sangatlah mementingkan tata cara berpakaian yang sopan dan tertutup. Akan tetapi akibat masuknya budaya barat mengakibatkan budaya kita tersebut berubah. Kebanyakan remaja di Indonesia seakan-akan berlomba-lomba untuk tampil modis dengan memakai pakaian yang ketat, minim, dan tak senonoh, tanpa memikirkan apa akibatnya. Terkadang para orang tua pun juga sering memakaikan pakaian yang minim pada anak-anak mereka yang masih dini. Padahal hal tersebut dapat membuat si anak memiliki pola pikir yang bertolak belakang dari norma, berkurangnya moral si anak, dan bahkan membuat si anak menjadi liar. Tetapi apabila pada orang tua mengajarkan anak mereka untuk berpakaian tertutup, dapat menjadikan anak tersebut menjadi pribadi yang sopan dan taat dengan aturan. Gambar di samping menunjukkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Pada gambar, terdapat pemukiman kumuh di bagian depan, dan di belakangnya terdapat gedung pencakar langit. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat drastis di masyarakat. Perbedaan tersebut dapat menjadi pemisah antara mereka yang kaya dan yang miskin. Nah, perbedaan itu juga dapat memicu konflik antar masyarakat miskin dan yang kaya. Nah, konflik merupakan hal yang buruk bagi suatu masyarakat. Apabila terjadi konflik, setiap anggota masyarakat tidak akan bisa bersatu. Oleh karena itu, kesenjangan sosial menunjukkan lemahnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena hal tersebut memisahkan masyarakat kita yang satu dan yang lainnya, serta dapat memicu konflik yang dapat memecahkan kesatuan Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman politik yang bersifat intern. Korupsi dapat merugikan negara. Korupsi dapat menurunkan investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Tindak korupsi sering terjadi di kalangan pejabat. Korupsi akan menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses dan aset, serta memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selain itu, korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak hidup. Selain merenggut korban jiwa, terorisme juga merusak bangunan serta sarana publik. Terorisme sebagai gerakan yang terorganisasi mampu mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Secara umum, pelaku terorisme tidak mengharapkan pencapaian tujuan secara langsung. Mereka bertujuan memunculkan efek dan reaksi berupa kepanikan dalam masyarakat maupun pemerintah.
aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dapat menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama tuh ada timbulnya banyak korban jiwa. Yang kedua tuh merusak sarana publik, menimbulkan rasa takut pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, menurunkan tingkat kepercayaan dunia internasional kepada sektor keamanan di Indonesia. Dan yang kelima tuh ada menurunkan sektor pariwisata karena orang asing merasa terancam dengan keberadaannya. Warga Indonesia lebih memilih produk luar negeri. Contohnya saja HP. Kebanyakan warga Indonesia tidak akan membeli HP seperti Evercross, Himax, Mito, bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Warga Indonesia membeli produk HP dari luar negeri seperti Samsung, iPhone, Vivo, Oppo, dan lain-lain. Di negeri ini jadi mereka lebih memilih produk luar negeri. Di sini saja kita bisa melihat di mana tidak adanya rasa persatuan untuk membeli produk dalam negeri. Hal ini bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena teknologi Indonesia masih kurang canggih dibandingkan dengan luar negeri. Makanya sebagian dari kita lebih memilih dan cenderung memilih produk luar negeri.